Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian, khususnya pelajar yang saat ini baru daring, belajar dari rumah atau belajar online, kalian butuh materi pelajaran, tips, trik, soal-soal, dan pembahasan yang lainnya, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus aktifkan tombol lonceng agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema ke-3 subtema 2 pembelajaran ke-1. Oke, di subtema ke-2 ini kita akan pelajari tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, sahabat sekolah, di pembelajaran 1 ini kita akan diawali dengan sebuah percakapan ya. Nah, mari kita baca percakapan di bawah ini dengan cermat. Nah, ini ada Dayu, Udin, dan Lani ya. Dayu berkata, "Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut. Baru untuk anak-anak di televisi loh." Kemudian Udin menjawab, "Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya." Dayu pun menjawab, "Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film." Kemudian Lani ikut nimbrung, "Ternyata media iklan itu bermacam-macam. Nah, kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik?" Udin menjawab, "Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru." Nah, kemudian Lani juga ikut menjawab, "Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus." Sahabat sekolah, dari percakapan di atas, kamu dapat menuliskan perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Nah, kemudian samakan pendapatmu dengan pendapat temanmu atau kelompok belajarmu. Apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda, kamu bisa melengkapi pendapatmu dengan pendapat temanmu. Nah, berikut ini ada sebuah lembar kerja ya di layar. Kamu diminta untuk membedakan apa sih iklan media cetak itu, ciri-cirinya apa, dan yang membedakan dengan iklan media elektronik apa. Oke, kita bahas bersama ya. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak, yang pertama, iklannya bersifat tertulis ya, karena cetak. Kemudian dapat disimpan dan dibaca kapan saja. Kemudian berupa bujukan yang menyentuh pikiran. Berikutnya, bahasa yang digunakan formal. Itu ya, jadi iklannya bersifat tertulis, dapat disimpan kapan saja, berupa bujukan, dan bahasa yang digunakan adalah formal atau resmi. Oke, kita lanjut. Iklan media elektronik. Apa saja? Nah, iklan media elektronik bersifat tidak tertulis. Kemudian iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Dan yang ketiga, bahasa yang dipakai formal dan bisa juga non-formal, jadi resmi dan juga tidak resmi. Berikutnya, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, berikutnya kita akan belajar membuat poster, walaupun di pembelajaran subtema kemarin kita juga sudah pernah membuat poster ya. Nah, isi poster harus sama dengan isi peta pikiran yang telah kamu buat sebelumnya. Namun, ukuran poster harus cukup besar. Mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini mengenai poster. Yang pertama adalah judul poster. Sahabat sekolah, judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Jadi, kamu buat poster itu
temanmu ketika ingin membaca harus bisa dibaca dalam jarak pandang 2 meter minimal. Yang kedua, informasi ya. Informasi disajikan dalam bentuk poin, tulisan yang harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Ini untuk informasinya. Dibentuknya poin-poin saja, jangan terlalu banyak. Berikutnya, informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Jadi harus ada cara mengatasinya. Berikutnya, grafiknya. Poster ini akan lebih menarik jika dilengkapi dengan grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Jadi sebuah poster itu wajib harus ada gambar atau grafik yang menarik. Berikutnya, sumber. Cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Misalkan kamu mencantumkan informasi tentang sebuah data ya, maka data itu sumbernya dari mana kamu cantumkan. Misalkan datanya dari dinas pendidikan atau dari puskesmas gitu. Berikutnya, refleksi. Nah, di refleksi ini kamu harus menuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapatkan. Kemudian apabila memungkinkan, pasang foto ya anggota kelompokmu jika ini tugas membuat poster untuk kamu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh poster ya tentang diare. Nah, coba kamu amati poster ini, judulnya diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dan frekuensi lebih sering, bla 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 selanjutnya. Kemudian dijelaskan poin tanda-tandanya. Kemudian ada gambarnya. Gambarnya menarik. Dan yang terakhir ada pencegahannya atau solusinya. Jadi komplit ya poster ini. Nah, kamu bisa membuat? Bisa ya, tentu bisa. Ini karena mudah sekali, kamu bisa praktekkan dan kemarin juga sudah pernah membuat di subtema sebelumnya. Oke, sahabat sekolah, berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya. Nah, oleh karena itu, orang yang mengalami diare akan lebih sering ke toilet untuk buang air besar dengan volume tinja yang lebih banyak dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan kolera. Nah, gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus disertai rasa mulas yang berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Minum cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila cairan oralit tidak tersedia, maka kamu dapat membuatnya sendiri. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah tugasmu ya. Nah, tugasmu adalah sebutkan 3 cara mencegah diare. Ini ada di poster yang tadi ya. Kamu bisa tarik lagi ke menit sebelumnya. Bisa dilihat caranya seperti apa, kamu jawab di kolom komentar. Nah, ternyata selesai sudah pembelajaran hari ini, bersambung ke pembelajaran kedua ya di video berikutnya. Bagi kamu yang belum menonton video sebelumnya, subtema ke-1, kamu juga bisa lihat di playlist subtema 1. Oke, akhirnya video hari ini selesai sudah. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu, bagikan ke yang lain agar yang lain temanmu juga mendapatkan manfaat yang sama seperti kamu. Oke, semoga kamu sukses. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.